Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pola-pola hereditas. Perkenalkan, nama saya Laila. Saya Lutfi. Saya Dia. Saya Riri. Saya Salsa. Saya Dias. Stay tune guys. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hereditas dan pola hereditas menurut hukum Mendel. Hereditas adalah pewarisan sifat fisik, biokimia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Sifat-sifat menurun ini dikendalikan oleh substansi genetika yang disebut DNA yang terdapat dalam gen. Pola hereditas menurut hukum Mendel. Menurut Walter Sutton, seorang ahli genetika dari Amerika Serikat, menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan pola-pola hereditas pada manusia bisa muncul. 1. Karena gen memiliki identitas yang bersifat tetap dan merupakan karakteristik yang diturunkan oleh orang tua. 2. Pemisahan bebas kromosom tidak homolog dari induk saat meiosis. 3. Jumlah kromosom dalam kelamin yang berjumlah setengah dari kromosom lengkap atau kromosom induk. Pada saat fertilisasi, kromosom yang setengah atau satu sel tadi berpasangan lagi, sehingga muncul sifat yang berpola. Sutton menyimpulkan jika ada kesamaan perilaku kromosom seperti yang dijelaskan pada hukum pewarisan sifat Mendel. Jadi, menurut Sutton, kromosom juga berpisah dan berpasangan bebas saat pembelahan. Sutton membuat kesimpulan jika gen dalam kromosomlah yang menyebabkan adanya pewarisan alat. Mendel 1. Pola-pola hereditas pada hukum Mendel 1 berlaku untuk persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat berbeda. Ada hal yang diamati dalam pola pewarisan sifat pada hukum Mendel 1, yaitu setiap gen memiliki bentuk alternatif yang dapat mengatur variasi karakter turunan. Konsep ini berlaku pada dua macam alel, yaitu alel resesif dan alel dominan. Kedua, setiap individu pasti membawa sepasang gen, yaitu gen dari tetua jantan dan gen dari tetua betina. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 ini dikenal sebagai hukum asortasi. Dalam hukum Mendel 2 disebut jika setiap gen dapat berpasangan dengan gen bebas lainnya. Walaupun bebas, gen yang menggunakan satu sifat tidak akan mempengaruhi sifat gen lain yang termasuk sebagai lainnya. Hukum Mendel 2 ini dijelaskan melalui persaingan dengan dua sifat berbeda di hibra dengan dua alel yang berbeda pula. Misalnya pada kacang polong, bentuk biji kacang bulat atau keriput disilangkan dengan biji berwarna kuning atau hijau. Hasil persilangan ini akan menentukan ciri fisik biji bulat warna kuning, bulat hijau, dan keriput hijau. Hal ini terjadi karena gen melakukan persilangan secara bebas. Hukum Mendel ini hanya berlaku pada gen letaknya berjauhan. Maka dari itu, hukum ini tidak berlaku pada persilangan monohibrid. Saya akan menjelaskan tentang proses hereditas. Dalam setiap tubuh makhluk hidup, pasti adanya memiliki sel somatik. Sel somatik bisa disebut sel tubuh. Sel somatik memiliki sifat diploid atau sel yang memiliki dua set kromosom. Jadi, dengan adanya kamu sekarang, kamu itu berasal dari sel telur dan sel sperma. Sel telur dan sel sperma yang dihasilkan ini akan menjadi gamet. Sel gamet. Sel gamet memiliki sifat haploid alias membawa satu set kromosom. Kromosom ada di dalam tubuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang kenapa ada pola hereditas. Di dalam sel ada organel sel yang disebut inti. Di dalam inti ada kromosom-kromosom yang berisi materi genetik yang disebut DNA. Nah, di dalam uraian DNA ada gen. Gen-gen ini yang nantinya menentukan sifat sang anak. Saya akan menjelaskan contoh pewaris sifat.
sifat pada gen yang dibawa kromosom tersebut tidak akan berubah. Misalnya seperti yang dijelaskan tadi, kamu memiliki rambut lurus seperti ayahmu. Jadi, gen penentu rambut ini tidak akan berubah. Gen ini baru akan berubah saat bertemu dengan pasangannya dari ovum. Saat dua sel tadi bertemu, berfertilisasi menjadi dua set kromosom lagi, kamu akan mendapatkan gen penentu sifat. Jadi, kalau memiliki rambut ikal seperti ibumu, padahal ayah kamu berambut lurus, ini artinya gen yang dibawa oleh ibu kamu memiliki sifat gen yang lebih kuat. Sifat gen ibu kamu yang lebih kuat akan dikenal dengan istilah gen dominan. Sedangkan untuk gen ayah kamu tertutupi oleh gen ibu kamu memiliki sifat yang lemah yang dikenal dengan istilah gen resesif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aduh, canggul.